mendengarkan podcast ini. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8 mengatakan karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini, saudaraku, ayat-ayat ini mengandung kebenaran yang luar biasa yang bertalian dengan keselamatan manusia pada umumnya. Kalimat waktu kita masih lemah artinya pada waktu Paulus dan jemaat Roma dalam ketidakberdayaan. Kata lemah dalam teks aslinya adalah astenes, yang juga berarti tanpa kekuatan sama sekali. Tentu maksud kekuatan di sini tidak bertalian dengan fisik, tidak secara lahiriah, tetapi bertalian dengan keselamatan atau dalam hubungannya dengan kehidupan rohani secara umum. Keadaan lemah ini bisa menunjuk keadaan di mana manusia yang hidup tanpa pengorbanan Kristus adalah manusia yang hidup tanpa pengharapan. Manusia yang tidak menemukan Allah tanpa kasih karunia dalam Kristus. Kematian Kristus adalah kasih karunia atau anugerah bagi semua manusia dan memberi pengharapan kepada manusia. Bapak Ibu perhatikan saya. Karena pada waktu kita masih lemah, kata Paulus, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Lemah artinya dalam ketidakberdayaan. Ini tentu tidak bertalian dengan fisik, tapi ketidakberdayaan dalam kaitannya dengan kehidupan rohani secara umum. Kristus telah mati untuk kita. Jadi dalam keadaan di mana manusia tidak berdaya, dalam hal ini Paulus dan jemaat Roma yang menerima surat itu, Kristus telah mati untuk kita. Jadi Bapak Ibu, tulisan Paulus bahwa Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka menunjukkan bahwa Yesus mati bagi semua orang. Hal ini saya kira sudah bukan satu kali saya kemukakan, tetapi makin hari saya makin tegas berkata, ya, makin berani. Kalau dulu saya ragu-ragu karena saya tidak ingin berbenturan dengan banyak orang. Terus terang kan justru sebagian besar orang tidak setuju kalau Kristus mati untuk semua orang. Sebab kelompok besar orang Kristen mengatakan bahwa Kristus mati untuk sebagian orang yang ditentukan selamat. Tulisan Paulus bahwa Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah menunjukkan bahwa Yesus mati bagi semua orang. Tidak diisyaratkan apakah orang tersebut mendengar Injil atau tidak. Ya tentu oleh anugerah Tuhan, Paulus dan orang-orang Roma bisa mengenal Injil. Tetapi pada dasarnya tidak diisyaratkan apakah orang tersebut mendengar Injil atau tidak. Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Kata durhaka dalam teks aslinya adalah asebes. Dalam terjemahan Inggris diterjemahkan ungodly, yang bukan saja berarti tidak rohani, tapi juga berarti tidak bertuhan, dan juga bisa berarti kafir. Kata asebes juga berarti orang yang tidak menghormati Tuhan, yang mengucapkan kata-kata yang tidak menghormati Tuhan. Nah, pengertian ini tentu tidak saya karang, tapi saya lihat dari kamus. Tidak mudah mati untuk orang lain, mungkin bisa juga orang berani mati untuk orang baik. Tetapi Tuhan Yesus mati untuk orang durhaka ketika kita masih durhaka. Ketika kita melawan Dia. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kata berdosa di situ hamartolos.
Kata ini selain berarti durhaka juga bisa diterjemahkan sebagai orang yang berbakti kepada dosa. Jadi di luar sepengetahuan Paulus, ketika ia masih belum menjadi orang percaya, ya tentu dia secara hukum tidak bercacat sesuai kesaksiannya, tetapi tidak hidup dalam ketepatan, masih dalam kemelesetan. Tuhan Yesus telah mati bagi diri Paulus dan jemaat Roma. Ini juga berarti ketika Paulus sedang menganiaya orang Kristen, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah mati bagi dirinya, saudara. Saya kira apa yang saya katakan ini tidak bisa dibantah karena Paulus mengatakan begitu. Ketika kami masih berdosa, ketika kami masih durhaka, Kristus sudah mati untuk kita. Jadi di luar sepengetahuan Paulus, Tuhan Yesus telah mati untuk semua orang, termasuk untuk Paulus. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus mati untuk semua manusia di muka bumi. Entah mereka tahu atau tidak. Nah dulu saya kalau bicara ini agak pelan, saudara. Tapi makin hari saya makin tidak bisa pelan. Sebab kita sudah melihat kutub ini, saudara, ya. Ini umat pilihan, ini bukan umat pilihan. Seperti beberapa kali saya kemukakan, kalau orang dari kecil memang lahir di satu tempat, tidak pernah mendengar Injil, ya dia bukan umat pilihan. Atau dari kecil memang sudah mendengar pengajaran dan filosofi yang salah, yang tidak pernah akan bisa mengerti berita salib. Yang ini dihakimi menurut perbuatan, saudara. Tentu harus menjadi baik. Nah di sini dianggap kita tuh kompromi. Ada kemudahan masuk surga. Nah kita dianggap ada keselamatan di luar Kristus. Dan kita tidak bisa menjelaskan secara cepat atau dengan cepat. Nah bagi umat pilihan di sini, ini harus sempurna. Di sini orang bisa menjadi monster yang baik. Tapi di sini nggak boleh jadi monster. Harus memiliki benih ilahi, mengenakan kodrat ilahi, memiliki kehidupan anak Allah di dalam dirinya. Ini langka, saudara. Dan memang nanti di antara umat pilihan ini, ya, gagal menjadi anggota keluarga kerajaan, bisa juga masuk ke dalam anggota masyarakat. Tetapi kita itu ditarget untuk menjadi sempurna, saudara. Dan ini hak istimewa yang luar biasa, saudara. Kita ini ditarget menjadi bangsawan. Jadi satu kutub kita seakan-akan ada satu sikap permisif. Kalau di dunia teologi ya, kita ada dianggap universalisme. Jadi ada keselamatan di luar Kristus. Nggak ada keselamatan di luar Kristus. Salib itu untuk semua manusia. Yang itu yang mesti diperhatikan. Nanti kalau saudara membaca terus di kitab Roma kita akan melihat itu. Ya, nanti kita lihat. Nah, yang ini Tuhan Yesus mati untuk mereka ketika mereka masih berdosa. Ya, anggaplah dulu Paulus ada di sini, belum di sini. Karena Paulus termasuk umat pilihan, dia masuk kelas ini. Tapi di sini dia harus sempurna. Jangan dipikir kita mengajarkan keselamatan yang mudah. Keselamatan itu usaha Tuhan, mengembalikan manusia ke rancangan semula. Ini tidak boleh punya monster. Monster jahat apalagi, monster baik saja tidak boleh. Yesus mati untuk semua manusia di muka bumi, entah mereka tahu atau tidak. Bahkan sesungguhnya Tuhan Yesus mati untuk semua manusia yang sudah, sedang dan akan hidup di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah yang mengangkut atau mengangkat dosa dunia. Bukan sebagian dosa dunia, tapi dunia ini. Berarti semua orang yang pernah hidup di dunia. Jadi sangatlah keliru kalau orang berpandangan bahwa Tuhan Yesus mati untuk sebagian manusia di bumi ini. Dan menurut mereka Yesus mati hanya untuk orang yang terpilih berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat. Jadi pandangan tersebut sangatlah keliru. Secara tidak langsung menuduh Allah tidak adil, ya,
kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati hanya untuk orang tertentu yang dipilih untuk diselamatkan. Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Berteologia, Bapak Ibu, harus dengan nurani. Jadi kalau seseorang sudah dibelenggu oleh satu premis, itu nuraninya sudah tidak bisa proporsional, harus dengan nurani. Yang saya pahami dan kemudian menjadi suara nurani saya, tidak mungkin Tuhan Yesus mati untuk sebagian orang. Tuhan mencintai semua orang, semua manusia. Saya kira Bapak Ibu juga pernah punya famili atau saudara yang baik, tapi bukan orang Kristen. Dulu dengan tidak berdaya kita mengatakan, sayang ya bukan Kristen ya, jadi masuk neraka gitu. Waduh sayang ya orang baik begini bukan Kristen ya, masuk neraka. Mosok sih? Ya tapi aku tidak bisa jawab, kasihannya. Tapi sekarang kita tahu, Tuhan Yesus pun mati untuk mereka. Dan belum tentu mereka masuk neraka. Akan dihakimi menurut perbuatan. Tetapi untuk kita itu di sini, saudara. Jadi semua orang jatuh dalam kuasa maut karena Adam. Maka sebagai imbangannya, adil ya, oleh satu orang kasih karunia dilimpahkan. Kematian Kristus adalah kasih karunia atau anugerah bagi semua manusia. Tetapi harus dipahami bahwa di dalam kasih karunia tersebut terdapat paket berkat yang berbeda. Kasih karunia yang kita terima sebagai umat pilihan berbeda dengan kasih karunia dengan mereka yang bukan umat pilihan. Nah masalahnya penggunaan kasih karunia tepat nggak untuk mereka. Tapi kalau saya sih berani menggunakan itu. Anugerah. Ini anugerah saudaraku. Salib ini anugerah. Tanpa salib mereka tanpa pengharapan. Tadi kan disebut tanpa pengharapan. Hanya tidak saya dalami saja. Cuman membayangkannya sulit. Tapi bisa. Bayangkan seandainya Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Manusia hidup tanpa pengharapan. Siapapun saudara. Cuma nunggu mati dan pasti ke neraka. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus, ada orang-orang baik yang bisa menjadi anggota masyarakat. Tapi bagi kita masuk dalam keluarga kerajaan, bangsawan surgawi, dimuliakan bagi Yesus. Di sini ada kosnya. Ini juga ada kosnya berbuat baik. Jadi kasih karunia atau anugerah ini juga buat mereka, juga buat di sini. Betapa rusaknya kemudian ketika disusun teologi atau doktrin, oleh karena anugerah, ya manusia diselamatkan. Itu bukan karena perbuatan baik. Seakan-akan perbuatan baik tidak ada nilainya. Padahal di seluruh Alkitab Anda akan menemukan kalimat berulang-ulang manusia dihakimi menurut perbuatan. Nah bagaimana mempertanggungjawabkan kepada jemaat ayat itu kalau saya mengajarkan bukan karena perbuatan baik orang selamat? Itu jadi kacau. Aneh saudaraku. Di sini dihakimi menurut perbuatan. Yang ini dihakimi menurut perbuatan juga. Tapi kelasnya sempurna. Yang ini cukup baik. 1 Petrus 1 ayat 17, Allah tidak memandang muka. Kalau kamu menyebut Allah Bapa, adalah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang. Karena standarnya anak Allah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 17 yang mengatakan Allah tidak pandang muka itu. Ayat 16-nya mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini standarnya beda. Ini dihakimi menurut perbuatan. Lalu iman, Pak. Iman itu apa? Kita jelaskan dulu iman. Iman penurutan terhadap kehendak Allah. Mengacu iman Abraham, apapun yang Allah perintahkan dilakukan. Di sini juga sempurna itu bukan melakukan hukum, melakukan kehendak Allah. Dihakimi juga. Makanya yang kau pikirkan, kamu ucapkan, kau lakukan sesuai nggak dengan kehendak Allah. Makanya nggak boleh punya monster. Jangankan monster jahat, monster baik pun nggak boleh.
Sebab di sini kehidupan anak Allah yang harus dikembangkan. Supaya apa yang kau pikirkan, kamu ucapkan, kamu lakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Saudara nangkap nggak saya ngomong apa itu? Saya ulangi ya. Kan konsep banyak orang Kristen itu, anugerah itu, kasih karunia itu ya pemberian cuma-cuma. Bukan untuk kita. Untuk semua manusia juga cuma-cuma. Mereka tidak buat apa-apa. Dan karena salib itu ada anugerah, maka masih ada pengharapan. Tapi nggak otomatis ke surga, jangan begitu. Dihakimi. Kalau Anda berkata, tapi Pak, tidak ada orang yang suci, pasti ada dosanya. Iya, semua dosa sudah dipikul. Jadi Tuhan hanya melihat di sini, orang ini membahayakan tidak nanti kalau masuk. Membahayakan nggak manusia ini kalau masuk surga? Oh, apa dia berbuat baik kepada orang. Apa yang dilakukan untuk saudaranya yang membutuhkan pertolongan, itu dianggap untuk Tuhan. Nggak membahayakan. Masuk. Gampang banget, Pak. Ini pun juga nggak banyak orang begini, bro. Orang Kristen pun banyak yang nggak begini loh, dan macam-macam. Boro-boro begini. Anugerah itu pemberian cuma-cuma. Iya, setuju. Tapi hanya untuk orang Kristen. Tidak, untuk semua orang. Kalau enggak, mereka masuk neraka tanpa penghakiman. Jadi Yesus mati di kayu salib itu menebus semua dosa dunia. Yang ini harus baik, yang ini harus sempurna, yang ini anggota masyarakat, yang ini bangsawan surgawi. Saudara di sini. Tapi kalau masuk paket ini, saudara nggak boleh mencintai dunia sama sekali. Anda tidak boleh terpikat dengan dunia. Hidup saudara harus diarahkan bagaimana menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Atau serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau di sana orang beragama. Di sini jalan kebenaran dalam Yesus. Nah, konyolnya, rusaknya kalau kekristenan seperti agama. Dan itu terjadi hari ini. Meleset. Jadi meleset. Kasih karunia yang kita terima sebagai umat pilihan berbeda dengan kasih karunia mereka yang bukan umat pilihan. Untuk itu kita harus mempelajari ayat berikutnya sebagai umat pilihan dengan hak istimewanya. Kalau kita tidak serius, kita akan kehilangan kesempatan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-9. Mungkin dari ayat yang ke-6 dulu ya, supaya nyambung ya. Roma 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oke. Sekarang kita pelan-pelan dulu, karena ini ribet. Tidak semua kebenaran di dalam kalimat-kalimat tadi saya kupas. Kalau saya kupas waktunya habis. Nggak cukup maksud saya. Secara tidak langsung ayat ini tidak mengemukakan adanya dua wilayah kehidupan. Ulangi 9, Claudia. Ayat 8 dulu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika masih berdosa, satu wilayah. Yesus telah mati untuk kita. Terus? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Wilayah kedua, dibenarkan. Amin. Gak bisa dibantah loh fakta itu. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Lebih-lebih sekarang setelah dibenarkan. Kan ada dua wilayah di situ. Waktu dulu masih berdosa, Kristus pun mati untuk kita. Jadi saudara, pengertian berdosa di sini jangan saudara pahami sebagai orang bejat ya. Karena Paulus dulu itu orang yang tidak bercacat secara hukum. Paulus itu tidak bercacat secara hukum, saudaraku. Orang berdosa di situ hamartolos. Orang yang memang meleset
Tapi secara hukum Paulus tidak bercacat. Artinya tidak didapati secara verifikasi manusia bahwa dia berdosa. Tapi belum dibenarkan waktu itu. Sekarang setelah mengenal Tuhan, lebih-lebih sekarang ya, diselamatkan dari murka. Dua wilayah hidup ditunjukkan Paulus adalah kehidupan sebelum dibenarkan oleh Kristus dan sesudah dibenarkan. Ini kan, sudah lihat ini gambar sebelah saya. Walaupun manusia tidak mendengar Injil, Tuhan Yesus mati untuk mereka. Ini berarti mereka juga dapat dimungkinkan masuk dunia yang akan datang hanya sebagai anggota masyarakat. Hal ini sudah kita pahami dengan benar dari berbagai penjelasan sebelumnya, saudara. Tetapi sekarang kita melihat kalimat lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Bapak Ibu, kata murka di sini dalam bahasa aslinya adalah orge. Ada beberapa kata lain. Kata ini dalam bahasa Inggris memang diterjemahkan wrath, yang artinya murka. Ini saya ikuti terjemahan bahasa, rupanya ini terjemahan bahasa Inggris versi King James. Anger. Kata orge sebenarnya memiliki banyak pengertian, saudara. Ini saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemarahan, karakter, temperamen, temper, gerakan atau agitasi jiwa, kekerasan dalam emosi. Kalau teliti memperhatikan bahasa aslinya, kata orge di sini belum tentu ditujukan kepada Allah. Saya juga kadang-kadang nggak ngerti, saudara. Aku takut sembarangan. Tetapi kalau melihat bahasa aslinya, ini kan bukan murka Allah, nggak ada kata Allahnya di situ. Murka aja. Tapi sebenarnya bukan hanya murka, juga bisa berarti temperamen, karakter, gerakan agitasi jiwa. Nah, satu pengertian kata orge itu disposisi alami. Dan saya mau pilih ini. Orge itu artinya disposisi alami. Kata disposisi dalam ilmu kedokteran, menurut kamus adalah kecenderungan untuk mendapatkan suatu penyakit, kelainan temperamen atau kelainan watak. Nah, ini kan saya nggak rundingan sama kamus, saudara. Kamus mengatakan begitu, saya ambil saja. Dan ajaibnya begini loh, ini kan kamus bahasa Yunani. Ini kan kamus Yunani. Ini kan kamus umum. Disposisi itu. Jadi, kamus bahasa Yunani juga ngomong jujur, disposisi alami. Udah gitu aja. Saya pikir apa ya disposisi ini ya? Kecenderungan untuk mendapatkan suatu penyakit, atau kelainan temperamen atau kelainan watak. Ayat 9 dibaca. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dari disposisi alami. Jadi orge itu belum tentu menunjuk Allah. Kalau kita melihat bagian ini, saudara, ini juga sudah dilepaskan dari murka Allah, bukan? Yang ini dari disposisi itu. Ini saya kaitkan dengan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, saudaraku. Ya, coba dibaca. 1 Petrus 2 ayat ke-24. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu kan selama ini kata sakit di sini kan diartikan selalu penyakit fisik. Coba Anda baca ayat sebelum sudahnya, nggak ada sakit fisik, yang ada karakter, watak, kejahatan, kebengisan. Baca aja itu. Dan saya nggak bisa ngerti juga, tapi sekarang ngerti, menerimalah. Kenapa diartikan penyakit? Itu selalu fisik. Konteksnya semua soal kejahatan batin itu. Coba baca seluruh itu. Soal kejahatan itu. Berhenti berbuat dosa lah apa. Enggak sakit penyakit. Mah, TBC, paru-paru, panu atau apa. Enggak. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Banyak orang mengartikan penyakit di sini adalah penyakit fisik. Tapi kalau memperhatikan dengan teliti berdasarkan konteks, penyakit yang bertalian dengan karakter dalam hal ini, ya hidup
watak kita. Dalam hal ini kita bisa mengerti bahwa orang yang dibenarkan oleh darah Yesus bukan hanya dapat diakui sebagai benar atau dianggap benar, tapi diharapkan melalui keadaan yang sungguh-sungguh benar disembuhkan dari penyakit karakternya. Coba kita sekarang kembali ke Roma 5:9, saudaraku. Itu kita saya itu juga khawatir dikira mengada-ada gitu. Ya saudara yang bisa bahasa Yunani ngecek sendiri. Wrath of God. Nggak ada itu kalimat God itu nggak ada. Wrath saja. Tapi kata itu sebenarnya bukan hanya berarti kemarahan atau murka, juga bisa berarti temper. Juga bisa berarti macam-macam, saudaraku. Gerakan atau agitasi jiwa, karakter kemarahan, temperamental, kekerasan dalam emosi, atau disposisi alami. Itu paling tepat. Kita punya kecenderungan untuk meleset itu, kecenderungan untuk salah. Dan proses pembenaran itu bukan hanya dianggap benar, harus benar-benar benar. Jadi di ayat 9 itu, saudaraku, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita diselamatkan dari disposisi alami, dari temperamental, dari kekerasan dalam emosi, bukan murka Allah. Nggak ada kata Allahnya di situ. Kalau ditambah Allah itu piye? Sama seperti penjelasan sebelumnya. Karena semua kita itu pembohong, penipu. Teks aslinya bukan bohong merah bilang biru. Seustes itu artinya mengingkari perjanjian. Siapa yang mengingkari? Adam. Semua kita dianggap mengingkari. Tuh, itu aja juga sudah prinsip sekali, saudara. Kita itu bukan mau sok pintar atau sok tahu, tapi kita itu tahu. Dan kadang-kadang kita juga bingung kenapa hal itu tidak dipahami. Saya juga punya buku-buku tafsiran kitab Roma, bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris tebel ada, yang berseri ada. Jadi malas saya membaca. Karena dia menafsirkan kitab Roma berdasarkan premis yang sudah dia miliki. Capek saya. Saya akhirnya nggak pernah baca lagi, saya lihat dalam bahasa aslinya saja. Dan ini tidak mengada-ada. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari disposisi alami tadi, dari temperamental, dari kekerasan dalam emosi, bukan murka Allah. Memang ada kata anger, wrath, murka, wrath of God. Nggak ada Allahnya, saya udah periksa, bro. Dari mana dia ngambil kata murka Allah itu? Allahnya itu dari mana? Nah itu juga saya pusing ya. Jadi kita kayak lain sendiri, saudara. Lama-lama kita punya terjemahan Alkitab sendiri. Ya enggak lah, itu mau udah terlebay. Tapi bisa. Mesti dikoreksi lagi. Kalau itu dikatakan murka Allah, kira-kira pusing gak kita? Jadi pusing, karena memang dua-duanya udah keluar dari murka Allah. Ini begini ya saudara. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua dosa dipikul. Murka Allah sudah surut. Sudah selesai. Semua dosa kamu telah dipikul, ya. Semua sudah dipikul. Dipanggil sini kamu. Oh, bahaya ini. Ini kalau masuk kerajaan Allah, bahaya. Ketika aku lapar, engkau tidak berikan aku makan. Ketika kau tidak berikan aku, enggak. Kamu? Oh, ketika aku lapar. Dia bukan tidak punya dosa loh. Semua juga punya dosa, bro. Enggak ada orang yang punya kesalahan, enggak ada. Tapi semua dipikul. Ini sekarang keadaannya bagaimana? Nah, boleh kamu masuk? Itu umatku yang mendengar Injil, yang kuberikan Roh Kudus, ya, yang aku kerjakan, aku garap sini. Apakah aku menemukan pribadi anakku dalam dirimu? Itu dihakimi juga dengan ukuran yang berbeda, karena kasih karunia juga berbeda. Roma 5 ayat 9 dimaksudkan bahwa kita yang dibenarkan oleh darahnya, kita juga diselamatkan dari kecenderungan mendapat suatu penyakit, kelainan temperamen atau kelainan watak.
Saudara, kalau saya menggunakan kata monster, kenapa? Karena pengertian monster adalah penyimpangan dari yang normal. Ada penyimpangan bentuk. Itu maksudnya monster. Biasanya memang diasumsikan jahat monster itu. Nah, manusia kan diciptakan, dirancang menurut gambar dan rupa. Tapi ternyata rusak. Betul nggak? Ya monster, maksudnya itu. Nah, kalau orang nggak belajar Alkitab bersama kita kan, wah gila, sombong amat, semua kita monster. Ya, tapi artinya itu kalau dibilang monster jahat, Pak, ya. Sebaik apapun kamu, jahat. Sebab tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya, dan semua orang keluar standar kesucian Allah, jahat. Oleh Tuhan Yesus lah memikul dosa-dosamu. Maka saya bisa katakan monster yang baik bisa masuk dunia akan datang. Tapi kalau kita tidak boleh jadi monster, jangankan monster jahat, monster baik aja nggak boleh. Harus kehidupan anak Allah yang segambar dan serupa. Amin, saudara. Nah, ini kerja keras kita, saudara. Nggak gampang, saudaraku. Dalam hal ini kita bisa mengerti ya bahwa kita itu bukan hanya dianggap benar, tapi benar-benar benar. Nah, Bapak Ibu nih, kalau tidak tahu saya beritahu ya saudara. Kalau tidak tahu saya beritahu ya saudara. Asumsi banyak orang Kristen oleh karena pengajaran yang tidak tepat, dibenarkan itu artinya dianggap benar. Jadi sedikit salah nggak apa-apa lah, minta ampun. Nanti yakin masuk surga. Tapi kalau di sini saudara, saya beritahu ya, kita berjuang untuk sempurna. Apa ruginya? At least kalau kita nggak sempurna, kita masuk jadi anggota masyarakat. Nah, kalau saudara tidak berjuang, jangankan sempurna, baik pun tidak. Dan faktanya banyak orang Kristen pelit, jahat, segala macam. Itu juga masuk neraka, bro. You dihakimi di sini nggak kena, nggak masuk. Dihakimi di sana juga nggak masuk. Enak betul masuk. Amin, saudara. Mungkin di antara saudara pun juga yang hatinya jahat juga ada. Cuman oleh berkat anugerah Tuhan Anda ditarik datang ke sini untuk disadarkan. Bukan tidak mungkin di antara saudara ini dalam titik kemarahan tertentu bisa bunuh orang, atau seorang bunuh orang, atau seorang membunuh orang lain, atau mau balas dendam. Masih bisa. Karena disposisi alami tadi, kecenderungan untuk sakit dengan temperamental yang buruk itu, kecenderungan untuk mendapatkan satu penyakit jiwa, kelainan temperamen atau kelainan watak, monster. Bisa itu. Bisa. Iya, enggak di mata Tuhan itu kelainan psikis. Di mata Tuhan. Karena psikis yang Tuhan kehendaki seperti Allah. Ini tidak. Tapi kalau pendidikan baik, budaya baik, keluarga lingkungan baik, dia nggak mungkin membunuh, nggak mungkin. Balas dendam pun juga enggak. Dari kecil diajarin jangan membalas kejahatan, mengalahi anak. Bisa, bukan enggak. Tapi bukan tidak mungkin yang tontonannya film silat, pergaulannya jahat, kemungkinan untuk menyakiti orang ada. Itu belum tentu masuk surga. Membahayakan ini. Ini contoh ekstrim ya, contoh ekstrim. Boleh, maaf ya. Pendeta makan duit gereja, menilep uang gereja lalu dia bawa jadi simpenan atau beli barang. Gila nggak yang begitu itu? Kita kasih uang tolong dibagi ya untuk 10 pendeta, dia bisa nggak dibagi? Nah, ini kan satu contoh yang bisa terjadi di banyak tempat. Nggak mungkin dia masuk di sini, soalnya aja nggak. Tapi kalau sudah terbiasa dengan konsep keselamatan bukan karena perbuatan baik, lalu ada atmosfer di mana orang menggampangkan perbuatannya. Sembarangan kita menyakiti orang. Ini ada di antara saudara yang pernah melukai saya, seandainya gitu. Saya lihat dia, wah itu orang, itu sudah nggak benar batin saya, betul nggak? Aku sudah nggak bisa lupa terus hilang, nggak masalah. Dan kita lewat pembelajaran panjang, betul-betul menganggap tidak masalah. Nah, nggak apa-apa, udah nggak masalah sama sekali. Harus bisa. Tapi kalau saya melihat itu, wah dia itu rusak saya, saudara. Saudara harus tahu,
Kebenaran yang saya kemukakan ini diperkuat oleh Roma 5:10. Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, tanpa melihat siapa kita, terus lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Sekarang kita sudah masuk dalam lingkungan keluarga ke Allah atau kerajaan surga di bumi, lagi diproses, terus pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Apa ini nggak pusing baca ayat ini? Ya pusing. Kita tidak dulu pusing, kita pura-pura nggak tahu aja. Kita lewati. Tapi sekarang kita PA harus menemukan jawaban kenapa tertulis begitu. Saya bolak-balik lihat bahasa aslinya. Dan ini sebenarnya saya susun ini belum lengkap. Mungkin saya lengkapi minggu depan. Ketika kita masih seteru berarti dalam keadaan melawan Tuhan. Tuhan telah memberdamaikan dirinya dengan kita tanpa melihat keberadaan kita yang jahat. Seperti Paulus. Kalau Tuhan lihat kelakuan Paulus yang membunuh orang Kristen, kalau itu manusia, itu Paulus itu bisa dibecek. Tapi lihat, Tuhan berkata, Pak Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Ini bahasa persahabatan, betul nggak? Bukan ini, kurang ajar kamu, iya kan? Betul nggak saudara? Diperdamaikan. Nah, terlebih sekarang kita telah diperdamaikan, diselamatkan oleh hidupnya. Maksudnya apa ya? Gitu kan? Kita kan begitu. Kehidupan Tuhan Yesus artinya kehadirannya di dalam hidup kita. Dia hidup, dia bangkit. Kehadirannya dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus membawa kita kepada keadaan bebas dari kecenderungan untuk mendapatkan suatu penyakit, kelainan temperamen atau kelainan watak tersebut. Dari hal ini kita memperoleh pelajaran rohani yang berharga, di mana orang yang dibenarkan harus memasuki kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kehidupan yang diubahkan menghasilkan karakter watak yang agung. Kehidupan Yesus dalam daging 2000 tahun yang lalu seperti kita menjadi teladan yang utuh bagi kita sehingga kita dapat memiliki watak yang agung. Begini saudaraku, tidak ada penjelasan lain. Kita diselamatkan oleh hidupnya. Apa artinya hidupnya? Bisa zoe, hidup ini zoe dalam bahasa asli. Bisa punya dua pengertian saudara. Yang pertama kehadiran Tuhan sekarang. Yang kedua keteladanannya ketika dia hadir. Keteladanan Tuhan. Kita dibenarkan itu bukan dianggap benar, tapi kita diajar untuk hidup seperti yang dia miliki, kehadiran Tuhan. Nggak ada yang lain kecuali ini, saudara. Saya mau beritahu satu hal yang luar biasa begini, saudara. Tuhan itu tidak kelihatan, seakan-akan tidak ada, seakan-akan bersembunyi. Tapi kita bisa menarik Tuhan masuk dalam hidup kita. Seberapa Anda berani dan kuat menarik Tuhan, maka jangan ada yang bisa membahagiakan hatimu kecuali Tuhan. Jangan ada tujuan lain kecuali menyenangkan hatinya, membahagiakan hatinya untuk menjadi sempurna. Jangan tertarik dengan hal apapun. Jaga kesucian sebisa-bisanya. Kalau kita salah minta ampun, jatuh bangkit lagi. Tarik kehadirannya dalam hidup kita. Kita diselamatkan oleh hidupnya. Dia bukan Allah yang mati, Allah yang hidup, yang berjanji aku akan hadir dan memuridkan kamu. Makanya kalau agama yang membatasi orang bertemu dengan Tuhan di ruangan ibadah, di liturgi, di ritual, di seremonial, itu membunuh. Itu membunuh. Kekristenan itu jalan hidup. Di sepanjang waktu hidup kita ada sebuah dialog terus-menerus yang tiada henti. Dia hidup. Kita diselamatkan oleh hidupnya. Bisa berarti oleh kehadirannya dan berarti juga oleh keteladanannya di mana dia pernah hadir dengan manusia daging. Dan kalau dia menang, kita juga bisa menang. Karena begini, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, itu prosesnya luar biasa ya. Waktu menjadi anak-anak lalu jadi sosok pria yang agung, dia rela dibaptis.
Iblis itu mau mewarnai jiwanya, saudara. Ketika memperkenalkan keindahan dunia, ketika mau mengangkat dia jadi raja, ketika dieluk-elukan, ketika dia membangkitkan orang mati, dia berkata, jangan cerita-cerita. Dia menjaga hidupnya luar biasa itu, supaya tidak ada monster yang hidup di dalam dirinya. Jadi kehidupan Allah yang murni, dan itu teladan kita. Kita diselamatkan oleh hidupnya. Kalau tidak pernah ada sosok seperti ini, tidak pernah ditemukan. Jadi macam apa kita ini? Itu maksudnya. Amin. Kalau tidak demikian, ya saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ayat itu. Jadi kehidupan Yesus dalam daging 2000 tahun yang lalu, seperti kita, menjadi teladan yang utuh bagi kita, sehingga kita dapat memiliki watak agung. Dengan watak yang agung tersebut, maka rekonsiliasi atau perdamaian dengan Tuhan secara ideal atau harmoni dapat terwujud. Ayat 11 dibaca, Roma 8:11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Bermegah di sini berarti bangga, juga bisa berarti rejoice, sukacita. Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi begini, saudara. Saudara kalau membaca kitab Perjanjian Baru dan surat-surat rasul-rasul, itu selalu ada Allah, 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 Bapa, Allah. Itu Bapa, bukan Tuhan Yesus. Itu Allah Bapa. Baru nanti Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, bukan Yesus Bapa. Nah, Allah sumber segala berkat. Allah yang punya kuasa kemudian kerajaan, itu kita diperdamaikan oleh salib. Di sini Tuhan Yesus membentuk kita supaya bisa memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah semesta alam. Bapak Ibu kalau tiap hari berdoa, tiap hari mencari wajah Tuhan, nanti Bapak Ibu akan menemukan beraneka suasana. Nanti suasananya gimana, nanti suasananya gimana, nanti suasananya gimana. Tiap hari. Nanti kita akan menemukan suasana-suasana yang khusus dalam doa itu. Nah, satu kali saya menemukan suasana di mana saya berdoa tanpa air mata, tanpa tangis, tapi dengan teduh. Bapa, aku bersyukur mengenal Engkau. Ini suasana itu lama-lama menggetarkan, Ustaz. Menggetarkan. Dan saya menyadari bahwa tanpa kesucian hangus kita. Menggetarkan. Syukur Tuhan Yesus mengajari kita kehidupannya. Syukur kita belajar untuk hidup benar, hidup suci. Kalau salah minta ampun. Kalau enggak kita hangus. Dari Bapa di surga, aku datang pagi ini. Aku bersyukur Engkau memeliharaku. Tak, 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 tak. Lama-lama takut kita. Mengerikan kesucian Allah itu. Tapi kita telah diselamatkan oleh hidupnya, keteladanannya. Tuhan Yesus yang memuridkan kita. Luar biasa, saudara. Kadang-kadang kita ini kan kolokan nih, Tuhan aku datang malam ini. Berbicaralah. Aku mau mendengar suaramu. Dan kadang-kadang kita mendengar. Kadang-kadang nggak ada suara. Lalu ada suara di hati kita begini. Tiap hari aku berbicara. Bukan hanya saat ini. Tiap hari kamu dengar suaraku. Kamu minta mendengar suaraku saat ini. Suaraku tiap hari tidak kamu dengar gimana? Halo? Amin, saudara. Serem juga ya. Banyak ya. Kadang-kadang Tuhan berbicara, aku tunggu ada suara Tuhan. Apa? Kasih nasihat. Tapi sekali-kali ada suara begitu. Kamu ya mendengar suaraku tiap hari. Kamu dengar gak? Oleh sebab itu Bapak Ibu, tadi saya katakan, ritual seremonial keberagaman itu justru merusak. Kekristenan itu pergaulan pribadi setiap saat dengan Tuhan. Sola Gracia.